Fa'in kasurat, maka jika banyak. Fa'in kasurat, maka jika banyak ianya bulu fi mahalli pada tempat yang satu. Lam yu'fa anhu, niscaya tidak dimaafkan anhu daripadanya bulu. Wa illa ufiya, dan jika tidak banyak pada satu tempat, ufiya niscaya dimaafkan. Jadi guru kita pun mengatakan permasalahan tidak dimaafkan atau dimaafkannya tentang bulu yang jadi najis apabila berhimpun dalam satu tempat. Banyak bulu yang jatuh ke dalam satu tempat, itu najis. Tapi kalau bulu itu berjatuhan, di sini 2 helai, di sana 2 helai, di tempat lain 2 helai, itu tidak najis sekalipun banyak. Kalau dikumpulkan yang sedikit-sedikit itu ditaruh dalam satu wadah, sudah banyak dia, itu najis. Itu ditaruh di dalam wadah yang tidak sampai 2 bulan. Kalau sampai 2 bulan atau lebih. Kalau sampai air 2 kulah, tidak merubah bau, tidak merubah rasa, dan tidak merubah warna air, tidak bernajis. Walaupun banyak. Airnya tidak bernajis. Bi khilafi ma'in fa inna jami'ahu kasyai'in wahidin. Dengan sebalik benda cair, maka jika menghimpun akannya benda cair, itu seperti sesuatu yang satu. Dengan sebalik benda cair, maka jika menghimpun akannya benda cair, itu seperti sesuatu yang satu. Jadi Tunku Fadli, pertanyaan Anda tadi, jikalau percikan air yang dari dalam kloset keluar jatuh ke dalam air bak mandi, maka itu air bernajis, tak bisa dimaafkan. Kenapa? Karena sudah menyatu. Itu kopi diminum, jangan minum tanah kopinya. Udah berokah dia, udah berokah. Itu yang minum. Lupa nginin kopi saya. Kena. Fa'in kalla sya'aru fihi ufiya anhu wa illa fala. Ya kan buh makna mi hana kaketan. Maka jika sedikit bulu fihi di dalamnya air, ufiya anhu niscaya dimaafkan anhu daripadanya air. Benda cair itu air. Maka jika sedikit bulu fihi di dalamnya benda cair, ufiya niscaya dimaafkan anhu daripadanya benda cair. Wa illa fala, dan jika banyak ianya bulu, niscaya maka tidak dimaafkan. Jadi apabila bulu yang sedikit 3 helai rambut jatuh ke dalam benda cair, katakanlah jatuh ke dalam susu ataupun jatuh ke dalam minuman seperti sirup atau jatuh ke dalam seumpama kuah soto, maka kalau sedikit bulu itu dimaafkan, tidak dapat menajiskan barang yang jatuh tersebut. Jika banyak bulu, maka tidak dapat dimaafkan. Wala nadhara li ma'khudhin haina idzin wa naqala muhibbut tabari an ibnu sibaghi wa i'timadahu. Wala nadhara, dan tiada ditilik
bagi barang yang diambilkan haina idin pada ketika itu. Wanakala dan telah menukilkan oleh Syekh Muhib bin Tabari daripada Ibnu Sabari wa atamadahu dan dipedomani hu akannya nukil Syekh Muhib bin Tabari annahu bahwa sesungguhnya permasalahan yu'fa dimaafkan anjiratil ba'iri daripada memahan sapi wanahwihi dan seumpamanya memahan sapi. Fala yunajjisu ma syariba minhu, maka tidak menajiskan barang yang telah diminum minhu daripadanya barang. Jadi tentang permasalahan ini ada dinukilkan daripada Syekh Muhib bin Tabari bahwasanya tidak bernajis mulut sapi apabila sapi memakan makanan simpanannya yang disimpan dalam kantong simpanan makanan. Apabila dia mengeluarkan makanan yang disimpan di dalam kantong simpanan makanannya, dimakannya lagi, dikunyahnya lagi. Setelah itu dia minum air dalam satu wadah. Maka air yang diminum oleh sapi di dalam wadah tersebut tidak bernajis. Kenapa? Karena alasannya mulut sapi itu tidak bernajis. Bukan seperti dia memakan muntahan yang kembali dari lambung kembali ke dalam mulut. Karena kantong simpanan makanannya belum sampai ke lambung, masih dalam kategori kerongkongan. Wa ulhika bihi fammu ma yajtaru min waladil bakari wasa'ni idza taqama akhlafa ummihi. Dan dihubungkan bihi dengannya pendapat akan mulut barang yang memahan mewaladil bakari daripada anak sapi dan anak biri-biri. Idza iltika ma apabila memuntah akhlafa ummihi sebalik induknya sapi dan biri-biri. Jadi dihubungkan pembahasan, maksudnya hukum tidak bernajis memahan daripada sapi tadi dihubungkan kepada muntahan anak sapi. Kalau anak sapi memakan makanan yang sudah sampai ke lambungnya, dikeluarkan lagi, dimakannya lagi, maka mulut anak sapi tersebut tidak bernajis. Beda dengan induknya. Kalau induknya bernajis. Beda dengan induknya. Kalau induknya bernajis. Wa qala Ibnu Silahi, dan telah berkata oleh Ibnu Silah, yu'fa amma ittisalu bihi syai'un, dimaafkan daripada barang yang bersambung bihi dengannya barang oleh sesuatu min afwahi daripada mulut anak laki-laki ma'a tahakkuki najasatiha beserta dipastikanlah bernajis akannya mulut anak laki-laki. Jadi Ibnu Silah mengatakan apabila bersambung sesuatu dengan mulut
anak laki-laki yang sudah dipastikan dia baru siap mengeluarkan muntahan. Misalkan seperti surah penjelasan pada malam-malam yang telah lalu, bayi laki-laki sedang minum susu pada ibunya, namun dia mengeluarkan muntah, lagi minum susu mengeluarkan muntah. Itu punting susu daripada ibunya tidak bernajis karena terkena muntahan yang dikeluarkan oleh si bayi yang lagi menyusui. Maka si bayi yang mengeluarkan muntahan tersebut, mulutnya itu tidak bernajis. Sekalipun mulut anak bayi laki-laki itu mengeluarkan muntahan, jika mulut itu terkena dengan benda-benda yang lain seperti kain di saat kita menggendong anak bayi, maka kain tersebut tidak bernajis. Wa ulhiqa ghairuhu bihim afwahal mujaniyina, dan dihubungkan akan selainnya, dimaafkan bihim dengan perkataan mereka itu ulama, akan mulut orang gila. Kalau mulut orang gila sudah dipastikan bernajis, maka kalau terkena dengan sesuatu, maka sesuatu itu akan bernajis. Wajazama bihi Zarkashi, dan telah menjazam bihi dengannya pendapat oleh Imam Zarkashi. Jadi tentang masalah pendapat itu telah dijazam oleh Imam Al-Zarkashi. Wallahu a'lam bissawab.